Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ-nya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua ini, yaitu melanjutkan yang kemarin. Kemarin adalah pengenalan dari program linear ya, permasalahan program linear. Kalau sekarang adalah menggambar daerah penyelesaian atau DP, bisa juga disingkat sebagai DHP ya, daerah hasil penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel. Ada dua variabel ya, di mana variabel itu berderajat 1 dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, atau bisa juga bukan yang selain tanda sama dengan ya, bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Ini contohnya ya, 2x plus 3 lebih dari sama dengan 3, 5x min 4y kurang dari min 25. Ya, ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan daerah hasil atau daerah himpunan penyelesaian atau DP, daerah penyelesaian, ya langkah-langkahnya saya langsung kasih contoh saja ya. Oh ya, nanti untuk tanda dari daerah penyelesaian yang pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan dan lebih yang ada tanda sama dengannya dengan yang enggak ya. Yang ada tanda sama dengannya nanti garisnya garis yang utuh. Garis yang utuh. Tapi untuk yang kurang dari saja, nggak ada tanda sama dengannya, maka dia garisnya putus-putus. Seperti ini ya. Nah, kalau tanda pertidaksamanya kurang dari atau lebih dari saja. Nah, saya kasih contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y kurang dari atau sama dengan 6. Ya, kurang dari atau sama dengan 6, seperti ini. Nah, maka langkah pertama adalah buatlah garis. Buatlah garis 2x min y sama dengan 6 dulu. Ya, kalau nama garis berarti tandanya tanda sama dengan. Nah, untuk membuat sebuah garis, kalian cukup hubungkan dua titik. Ya, ambil titik yang dihubungkan, titik yang dilalui oleh garis. Kalau x-nya diganti sebagai 0, ya, yang paling gampang adalah yang titiknya melalui sumbu simetri sumbu x atau sumbu y. Kalau x-nya 0, berarti titik tersebut nantinya ada di sumbu y. Kalau x-nya ganti 0, berarti x-nya ini ganti 0 nih. Si x-nya digantikan sebagai 0, maka 2 kali 0, 0, minusnya sama dengan 6. Oh, berarti y-nya sama dengan minus 6. Berarti nanti melalui titik 0, minus 6. Ya, ini x, y-nya. Seperti ini kan? Nah, kemudian kalau y-nya yang 0, y-nya gantikan sebagai 0, ini 0. Berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 3. Berarti melalui 3,0. Nah, 0,6 ada di mana? Ini buat sumbu simetri 0,6. Oh, ada di sini nih 0,6 nih. Dan 3,0. 3,0 ada di mana? 3,0 ada di sini. Kalau sudah dihubungkan pakai penggaris, membuat sebuah garis lurus melalui titik 0,6 dan 3,0. Kemudian yang namanya tentukan DP. DP adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian adalah daerah yang namanya daerah berarti sebuah luasan. Nah, dari garis 2x min y sama dengan 6, kemana nih? Sebelah kirinya apa sebelah kanannya nih? Yang menjadi penyelesaian. Nah, lihat tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan 6. Berarti setelah membuat garis, langkah kedua adalah uji titik. Ya, uji sembarang titik, ambil satu titik di luar garis. Ambil titik di luar garis. Jadi, kalian mengujinya jangan ngambil titik 3,0, jangan ngambil 0,6, tapi ambil di luar titik ini. Bisa 3, bisa 4,0 ya, bisa 4,0 di sini, bisa 0,0 ya. Paling enak menguji dengan 0,0 nih kalau 0,0 tidak dilalui oleh garisnya. Ya, kita uji dengan titik 0,0 deh, yang gampang. Masukkan ke pertidaksamaannya. 2 kali 0 dikurang 0. Benar nggak kurang dari 6? Betul atau tidak? 0 kurang dari 6. Kalau betul ya,
Ya, kalau betul berarti daerah penyelesaiannya yang memuat 0,0. Jadi DP-nya memuat titik uji, yaitu 0,0. Memuat betul arahnya ke sini dong ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, sebagai kesepakatan, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ya. Kalau nanti kalian mendapatkan buku yang ada dua versi, ada yang diarsir itu justru bukan daerah penyelesaian, ada juga yang daerah penyelesaian. Jadi kita kasih kesepakatan saja, yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Ya, jadi arsirannya di sebelah kirinya garis ini. Garisnya garis utuh ya, garis utuh. Yang ini sebelah kirinya. Nah, nanti kalian menggambarnya menggunakan buku petak ya, menggunakan buku petak dan menggunakan penggaris supaya gambarnya jelas. Kemudian yang kedua, untuk garis X yang lebih dari sama dengan 3. Garis X yang lebih dari sama dengan 3, berarti kalian membuat garis yang dibatasi oleh X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti berapapun Y-nya, X-nya sama dengan 3. Berarti melalui 3,0, 3,1, 3,2, 3,1, dan seterusnya. Kalau sudah digaris, ini adalah garis X sama dengan 3. Langsung kasih nama ya, X sama dengan 3. Yang diminta yang lebih dari 3 nih, X-nya lebih dari 3. Oh, udah otomatis. Kalau di sebelah kirinya kan yang kurang dari 3 kan? Berarti sebelah kanannya berarti yang lebih dari 3. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Tapi kalau Y kurang dari 1, berarti garisnya adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 yang mana? Nah, karena di sini nggak ada tanda sama dengannya, berarti ini harus putus-putus ya. Garisnya ini putus-putus harusnya nih. Ini adalah garis Y sama dengan min 1. Oh, yang diminta Y sama dengan 1, min 1. Y sama min 1 misalnya. Y sama dengan min 1. Nah, ini putus-putus. Yang diminta yang kurang dari. Kurang dari berarti Y yang kurang dari, semakin ke bawah kan semakin kurang kan, semakin ke atas semakin besar. Berarti yang kurang dari berarti ya sebelah sinilah ke bawahnya. Ya kan, ini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Ini tadi daerah penyelesaiannya. Oke ya? Kemudian contoh yang lain nih, gambarlah daerah penyelesaian dari 2X min Y kurang dari 0. 2X min Y kurang dari 0. Berarti langkah pertama adalah buat garisnya. Garis 2X min Y sama dengan 0. Ya. Kalau kita ambil dua titik yang dilalui oleh garisnya, kalau X-nya gantikan 0, X-nya gantikan 0. 2 kali 0 kurangi 0. Ya, berarti 0 min Y, maaf. 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya sama dengan 0. 0,0 dong. Ya kan? Kalau sekarang Y-nya 0. Y-nya 0 ya sama lagi dengan yang ini kan. 0,0 juga. Y-nya kalau gantikan 0, 2 kali 0, 2 kali X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Ini baru satu titik ya. 0,0 dengan 0,0 itu baru satu titik. Berarti cari titik yang lain. Misalkan, kalau X-nya kita gantikan 1. X-nya ganti 1. Berarti 2 kali 1 kurang Y sama dengan 0. Berarti 2 min Y sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya sama dengan 2. Ya? Ya kan? Berarti Y-nya sama dengan 2, yaitu melalui titik 1,2. Kemudian kita buat diagram kartesiusnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titik 0,0-nya. 0,0 ada di mana? 0,0 ada di sini. Saya ganti yang warna lain. Ini 0,0 ada di sini. Kemudian 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Misalkan di sini ya. Nah, ini titik 1,2. Kemudian buat garisnya. Kalian menggunakan penggaris ya. Ini adalah garis apa? Langsung kasih nama ya. Ini adalah garis 2X min Y sama dengan 0. Nah, dari garis ini kemana nih? Dari garis ini kemana nih? Penyelesaiannya apa sebelah kanannya, apa sebelah kirinya? Tinggal diarsir. Nah, arsirannya dengan cara apa? Diuji. Ambil sembarang titik di luar garis ya, di luar garis nih. Kalau 0,0 kan dilalui oleh garis, jangan mengambil 0,0 sebagai titik uji. Misalkan di sini nih 1,0, boleh? Coba kita uji dengan 1,0 karena di luar garis. Kita gantikan X-nya sebagai 0, 1. 2 kali 1 kurang Y-nya diganti sebagai 0. Benar nggak? Kurang dari sama dengan 0.
Ini kan 2 ya, benar nggak? 2 itu kurang dari 0. Kalau salah, berarti DP-nya tidak memuat ya. Tidak memuat titik uji. Titik ujinya ada di sini nih. Kalau tidak memuat berarti yang ke sini nih arahnya nih. Ini ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau memberi pernyataan benar berarti memuat titik uji. Karena ini salah, berarti yang tidak memuat titik uji gitu ya. Kalau benar berarti memuat titik uji di sini. Untuk mengambil titik ujinya sembarang ya, sembarang titik di luar garis. Terserah kalian mau titik berapa saja. Oke, yang penting langkah-langkahnya. Kemudian, contoh yang kedua nih. Gambarlah gambarlah daerah penyelesaian yang dibatasi oleh pertidasaman Y min X kurang lebih dari sama dengan 0. Yang pertama buat garisnya, yaitu Y min X sama dengan 0. Ambil 2 titik yang dilalui oleh garis. Kalau X-nya 0, X-nya ganti 0, oh Y-nya 0. Berarti nanti melalui 0,0. Cari yang titik yang lain ya. Kalau Y-nya 0 kan masih 0,0 juga. Kalau X-nya 1, X-nya 1. X-nya ganti 1, Y kurang 1 sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya juga 1, berarti 1,1. Nah, kemudian buatlah garis diagram kartesiusnya. Ini sumbu X, ini titik O, ini sumbu Y. 0,0 ada di sini. Ya kan? Saya buat yang beda. 0,0 ada di sini. Kemudian 1,1, ini 1, ini 1. Misalkan di sini ya, ini 1 ada di sini. Ini 1,1. Buat garisnya, kalian pakai penggaris ya. Ini maaf saya nggak bisa lurus grafiknya. Ini Y min X sama dengan 0. Nah, tinggal dari sini kemana nih? Yang menjadi penyelesaian, apakah ke kiri, sebelah kiri garis, apa sebelah kanannya? Sebelah kirinya apa sebelah kanannya? Kita uji, ambil sembarang titik uji. Kalau kita ngambil titik ujinya di sini boleh nggak? 0,1 boleh saja, masukkan ke pertidasamaannya, yaitu Y min X, benar nggak lebih dari 0? Y-nya ganti 1, X-nya ganti 0. Benar nggak? Ini kan 0 X-nya, Y-nya sama dengan 1 kan ya, masukkan ke sini. Apakah 1 lebih dari 0? Kalau jawabannya benar, berarti DP-nya yang memuat titik uji. Ya, memuat 0, ini titik ujinya di sini 0,1. Kalau memuat berarti penyelesaiannya yang ke sini. Nah, begini ya. Jadi mengartinya paling belakangan. Inilah daerah penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti tinggal latihan. Latihannya kalian mengerjakan di buku petak ya. Ini masih ada satu lagi, tapi sepertinya kalian sudah paham lah ya. Untuk yang ini berarti dibatasi oleh 2 garis, yaitu garis Y sama dengan min 1 dan garis Y sama dengan 0. Ya, Y sama dengan min 1 ada di mana? Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik O. Y min 1, berarti berapapun X-nya, Y-nya sama dengan min 1. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya min 1, 0, min 1. 0, min 1 ada di mana nih? Sini nih, ini min 1. Kalau X-nya 1, Y-nya juga X-nya 1, Y-nya juga min 1. Berapapun X-nya, Y-nya sama dengan min 1. Berarti garisnya adalah yang ini dong. Ya kan? Ini Y sama dengan minus 1. Kalau Y sama dengan 0, berapapun X-nya mau berapapun, Y-nya 0. Y-nya 0 kan ada di sini juga ya. Jadi melalui 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Berarti yang ini nih garisnya. Ini adalah garis Y sama dengan 0, sama dengan sumbu X. Yang diminta, kalau min 1 kurang dari Y. Ini kan sama aja dengan Y-nya lebih dari min 1. Berarti kalau lebih dari min 1, berarti ini ke atas dong. Sini dong. Ya kan? Dan Y-nya kalau di sini kan Y kurang dari 0. Dan Y-nya kurang dari 0. Berarti garis Y sama dengan 0 ke bawah. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini nih. Ini sudah termasuk daerah Y yang lebih dari min 1, lebih sama dengan min 1, tapi kurang dari sama dengan 0. Oke. Dan kalau yang ini seperti tadi ya, berarti dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Yang mana garisnya?
Ini 0, ini Y, ini X. X sama dengan 0, berarti yang ini ya. Sama dengan sumbu Y, X sama dengan 4, misalkan 4 ada di sini, ini X sama dengan 4, berarti yang diminta adalah X-nya lebih dari 0, berarti dari 0 ke kanan, ya kan ya, tapi dari X sama dengan 4 harus ke kiri, karena kurang dari 4. Ya, berarti dari penjelasannya yang sebelah sini nih, batasnya dari 0 sampai 4, dan Y-nya harus lebih dari minus 1, ya, ini yang tadi ya, lebih dari minus 1, misalkan ini minus 1, ini berarti Y sama dengan minus 1, dan Y sama dengan 0 ada di, Y sama dengan 0 yang ini nih. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Yang diminta antaranya, berarti yang sebelah sini, maaf, saya ganti. Nah, ini ya. Nah, kalau yang diminta adalah, jadi ini sudah menjadi sebuah sistem ya, sistem pertidaksamaan. Daerah mana yang ada dua arsiran nih, yang lebih dari X-nya lebih dari 0 kurang dari sama dengan 4 sekaligus ya, sekaligus Y-nya lebih dari minus 1 tapi kurang dari 0. Yang arsirannya ada dua. Nah, sebelah sini ya, saya ganti warna deh. Nah, sebelah sini nih, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Jadi yang arsirannya paling banyak nih, yang sebelah sini nih. Ini DP-nya. Oke? Ini adalah sudah membentuk sebuah sistem pertidaksamaan. DP dari sistem pertidaksamaan. Ya, ya sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang daerah penyelesaian tapi dari sebuah sistem ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.